Selamat tahun baru dan selamat berjumpa di dalam satu program yang sangat istimewa untuk kita semua pada tahun baru ini, tahun 2021, yaitu 10 hari berdoa. 10 hari berdoa ini adalah anjuran seluruh organisasi gereja kita seluruh dunia, yaitu bertemakan satu tema yang sangat luas maksudnya, yaitu mencari kebangunan rohani. Mulai hari ini 6 hari bulan Januari, kita mulakan dengan tajuk yang istimewa, yaitu pemberian Yesus yang paling berharga. Apakah pemberian Yesus yang paling berharga? Kalau kita baca Lukas 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ada pemberian Bapa di surga, dan juga dikatakan di sini pemberian yang sangat berharga. Dan jelas di dalam ayat ini Roh Kudus adalah pemberian Allah Bapa di surga yang memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Nah, saudara dan saudari, pada waktu murid-murid Yesus berada di dunia pada masa yang lalu, mereka telah minta Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Nah, Yesus menjawab dengan pelajaran doa yang tak terlupa dengan 3 bagian itu: doa Bapa kami, perumpamaan tentang seorang teman yang datang pada tengah malam, dan puncaknya yaitu keperluan untuk terus meminta Roh Kudus. Nah, saudara dan saudari, 3 bagian ini harus kita pikirkan. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-8 dan 5 hingga 8, seorang lelaki tidak memiliki apapun untuk memberi makan seorang tetamunya yang datang larut malam. Lelaki itu bergegas ke tetangganya dan meminta roti untuk memberi makan tamunya, menjelaskan, saya tidak mempunyai apa-apa. Dia terus bertanya sampai akhirnya dia menerima roti untuk dibagikan dengan tetamunya. Dalam kisah ini kita melihat bahwa kita harus datang kepada Yesus untuk memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain. Ketika kita ingin meneruskan roti kehidupan, kita sering menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Nah, lihat di sini. Yesus menghubungkan persoalan dalam perumpamaan ini. Ada satu perkataan, itu saya tidak memiliki apa-apa, dengan keperluan kita untuk meminta apa? Roh Kudus. Inilah yang memberikan kita pengajaran, jika aku berkata kepadamu, kata di sini, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau kita tidak mempunyai apa-apa, memiliki apa-apa, kita harus meminta. Jadi, meminta itu sama seperti berdoa. Itulah sebabnya Yesus sentiasa mengundang kita dalam Lukas 11. Yesus menekankan 10 kali bahwa kita harus meminta Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, kalau kita perhatikan ayat ini, lihat, mintalah, kata di sana, carilah, mencari, mengetuk,
dan minta. Jadi dalam Lukas 11, 9-13 ini, Yesus menggunakan kata kerja. Dan kata kerja ini adalah seperti kata kerja, aksi ataupun tindakan, yaitu mencari, mengetuk, kita lihat, meminta. Jadi ada pergerakan di sana, bukan sekadar bercakap saja, tetapi ada sesuatu pergerakan. Setelah kita mohon pada Tuhan, dengan jelas dia menunjukkan bahwa kita harus melakukan langkah agar dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita meminta terakhir digunakan dalam kata continuous tense, ataupun dalam perkataan lain ya kata yang terus menerus dalam bahasa Yunani, yang berarti bahwa kita harus meminta bukan hanya sekali, tetapi terus meminta secara terus-menerus. Secara jelas, Yesus ingin membangkitkan keinginan kita akan Roh Kudus dengan undangan yang tulus ini. Jadi, kalau dia memberikan pemberian yang berharga ini, kita harus terus meminta. Minta dan minta, memohon dan memohon. Tapi, dalam masa yang sama, ada sesuatu yang kita harus lakukan, melakukan langkah untuk permohonan tersebut. Yang penting, jika kita tidak terus-menerus minta banyak berkat dari Roh Kudus. Dalam sebuah buku yang berjudul Membina Kehidupan Abadi, halaman 106, Allah tidak berkata, mintalah sekali dan engkau akan menerimanya. Ia menyuruh kita untuk meminta, tapi berdoa tanpa mengenal lelah. Tetapi kita tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Jadi, permohonan yang tekun membuat si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Nah, saudara dan saudari, kamu lihat di sini, kita harus pikirkan mengapa Yesus sendiri menghabiskan banyak waktu untuk berdoa setiap hari. Signs of the Times, 21 November 1895, Ellen G. White menulis, menjelaskan seperti ini. Setiap pagi dia berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Berarti Yesus setiap hari menerima baptisan Roh Kudus yang baru dari Dia. Nah, artinya ada komunikasi hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Dan memang Yesus adalah teladan kita dalam hal ini. Tanya diri kita, jika Yesus memerlukan penyegaran setiap hari dari Roh Kudus, maka seberapa pentingnya hal itu demikian bagi kita juga. Nah, inilah tantangan kita, masalah kita di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang kita terpikir, mengapa kita tidak dapat jawaban doa kita. Nah, beberapa tunjuk di sini. Kita harus berdoa melalui firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, berarti jawaban yang kita mau atau tunggu-tunggu itu tidak dapat, sebab kadang-kadang permohonan kita adalah untuk kepuasan hati kita, bukan
dari rencana Tuhan. Jadi permintaan kita menunjukkan seberapa besar kita menghargai penawaran dari Allah. Menurut Alkitab Lukas 11 ayat 13, jika kita ulang tadi ayat tersebut, Allah Bapa, maksud saya, Dia tahu pemberian yang baik. Malah yang jahat pun dikatakan yang orang yang jahat. Jika kita yang jahat pun, sejahat ini kita berdosa, kita tahu apa yang kita beri yang terbaik kepada anak-anak kita. Tapi Ia memberikan Roh Kudus, satu pemberian yang istimewa. Nah, tema besar mengatakan kita mau mencari kebangunan rohani. Tuhan ingin memberikan kita hidup dalam kelimpahan sebenarnya. Dan inilah kelimpahan kebangunan rohani. Tetapi Alkitab mengatakan apa yang harus kita lakukan. Yohanes 7 ayat 38 39, barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan di sini ialah aliran air hidup itu ialah Roh suci yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab dijanjikan bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang paling berharga. Dan yang paling berharga itu adalah Roh Kudus. Dari situlah Roh Kudus itu akan memberikan kita sesuatu. Memang kita akan terasa. Dan apabila kita berkata, Bapa terkasih, terima kasih karena telah berjanji memberi kami Roh Kudus. Nah, ini adalah doa kita. Kami meminta kecurahan Roh Kudus yang melimpah sekarang, dan kami berterima kasih atas jawaban Anda. Ajari kami untuk bergantung pada janji ini. Nah, ini adalah satu contoh yang baik dalam doa kita. Jadi saudara dan saudari, dalam hari yang pertama ini, kita mencadangkan bahwa kita terus bersyukur, berdoa. Bersyukur kepada Allah, memuji Dia. Inilah cadangan doa. Yaitu pertama, kita bersyukur, memuji Allah atas kebaikannya. Kita juga membuat pengakuan, yaitu harus kita berkumpul satu keluarga dan membuat pengakuan pribadi. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Dan dalam masa yang sama kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah, untuk memberikan kebijaksanaan menghadapi cabaran-cabaran, dan juga bagaimana kita membuat keputusan pada saat ini. Di sini juga kita mohon ini untuk gereja kita, yaitu supaya Allah memberkati upaya gereja setempat, upaya gereja kita sendiri. Contohnya di gereja-gereja di daerah Temperul ini. Setiap kita harus memohon supaya upaya-upaya ataupun usaha-usaha gereja kita, malah di seluruh dunia ataupun di wilayah 8 ini, wilayah di seluruh Sabah, dapat diberkati ataupun diberkati oleh Tuhan untuk pelayanan dan juga mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan mendapat kebangunan yang lebih besar. Kita juga berdoa untuk diri kita sendiri dalam rumah kita, keluarga kita, untuk jiran-jiran kita, dan juga anggota-anggota gereja di gereja kita masing-masing. Jadi, luangkanlah waktu yang singkat ataupun berapa lama kita berdoa. Kalau kita berdoa secara individu, kita harus luangkan masa
kita harus dengar suara Tuhan dan menyambut dengan pujian. Kita menyanyi memuji Tuhan. Jadi kalau kita buat doa kelompok dalam rumah kita pada hari ini ataupun malam ini, kamu pilihlah lagu-lagu dalam LPMI yang mengundang Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Biarlah pelajaran pertama ini, malam ini ataupun pada hari ini, memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita saranan untuk terus meminta kepada Yesus, sebab Dia akan memberi sesuatu yang paling berharga, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus, Allah Bapa di surga, Dia akan biarkan Roh Kudus memimpin kita. Dan semangat Yesus itu, semangat ataupun Roh Kristus itu semangat akan berkobar-kobar dalam hidup kita. Apabila Roh Kudus itu, di mana semangat Yesus itu yang ada pada Roh Kudus itu, menguatkan diri kita. Sebab Roh Kuduslah yang membuka minda kita, memberikan kita kekuatan rohani. Sebab Dialah Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa sendiri menurut Lukas 11:13. Allah memberikan, yang mengutus selepas Yesus naik ke surga. Dialah yang mengutus. Sebab Yesus mohon Allah Bapa di surga untuk menurunkan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Tuhan berkati kita. Marilah kita terus berdoa, mencari kebangunan rohani dalam masa-masa ini.